Guys, aku baru aja dapet insight dari seseorang, sesuatu yang mudah banget kita lakukan untuk kita bisa terhindar dari apapun bencananya. Bahkan misal kita ditakut-takutin kan, dalam tanda kutip ditakut-takutin tentang krisis 2023 gitu ya. Itu katanya ada satu hal mas, kita bisa lakuin dan insya Allah itu udah mujarab dan dari dulu memang gitu polanya. Nah, aku udah dikasih tahu dan ternyata caranya beneran mudah teman-teman. Caranya tuh tobat. Tobat atas segala kesalahan kita, terus atas segala keteledoran kita dan apapun lah hal-hal yang kita lakukan yang penuh dosa ataupun yang sia-sia. Nah kan kesia-siaan yang terlalu banyak juga bisa jadi awalnya mubah jadi makruh jadi haram juga kan. Nah kita disuruh tobat itu, tapi jangan scroll dulu karena penjelasannya ini yang oh iya juga ya. Jadi aku diceritainnya gini, masih ingat gak mas cerita tentang Nabi Yunus? Nabi Yunus itu dikisahkan kan sempat lari dari kaumnya, kabur dalam tanda kutip. Kenapa? Karena ya umatnya itu udah nggak bisa diatur gitu, nggak bisa dinasehatin. Disuruh beriman pada Allah, nggak percaya, pala dinyinyir dan sebagainya. Akhirnya Allah turunkan wahyu yang disampaikan Nabi Yunus kepada umat tersebut. Ya Nabi Yunus cuma bilang kalau kalian tidak mau beriman, sungguh azab Allah akan datang kepada kalian. Terus nggak ada yang percaya kan? Mana ada. Mereka kenapa nggak percaya ternyata? Kalau emang adab itu beneran ada, ente nggak mungkin masih ada di sini, pasti udah kabur. Tapi malam-malam mereka bergerombol ngecek, Nabi Yunus ada nggak ya di rumahnya? Rumahnya didobrak ternyata nggak ada. Bener ini, Nabi Yunus beneran. Ya mereka nggak ngaku nabi ya, nggak mengakui beliau nabi ya. Yunus ini udah kabur nih, beneran bakal ada azab ini kayaknya. Mau lari kemanapun, kalau azab itu memang untuk kita pasti kena nih. Akhirnya mereka bertobat. Kayaknya nggak ada pilihan lain, kita harus bertobat dan beriman kepada Allah. Akhirnya mereka bertobat dan nggak jadi ada azab pada diri mereka. Dan mereka menjalankan seluruh perintahnya Nabi Yunus yang dulu mereka acuhkan. Sedangkan Nabi Yunus sendiri karena sebenarnya larinya bukan takut azab, tapi larinya karena nyerah, stres dan sebagainya, makanya dihukum Allah masuk perut ikan yang di dalamnya Nabi Yunus juga udah terlanjur dapat azab kan, itu sebenarnya dalam tanda kutip nih, udah dapat cobaannya kan. Bahkan ulama bilang Nabi Yunus tenggelam dalam 3 lapis kegelapan. Kegelapan di dalam perut binatang tersebut, binatang laut, kegelapan dasar lautan, dan kegelapan malam di hujan deras. Kebayang nggak kalau Nabi Yunus berdoa minta dikeluarkan dari perut ikan? Kalau beliau merasa, ya Allah kenapa aku dimasukin perut ikan? Aku minta dikeluarkan. Bukankah aku udah berdakwah untukmu sekian lama, kenapa aku masih diadab? Dia minta keluar. Kebayang nggak kalau itu keluar di dasar laut? Masalah baru kan? Jadi beliau tidak minta solusi, beliau bertobat. Kita sangat ingat lah ya, sangat kenal kata-kata beliau yaitu La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadzalimin. Ya Allah, engkau nggak mungkin salah. Dan ini semua itu karena kedolimanku. Pasti aku yang bodoh, pasti aku yang dolim, pasti aku yang lalai. Cuma itu bolak-balik. Ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzalimin. Ya Allah, engkau enggak salah, aku yang salah, aku yang dolim, engkau enggak salah, aku yang dolim. Ya Allah, maafkan aku, ampuni aku. Dan setelah Allah menerima taubatnya, ikan itu dinaikkan ke daratan dan Nabi Yunus dimuntahkan di daratan. Nabi Yunus dimuntahkan di daratan
Dan seketika itu pula datang seekor domba, kambing pada domba ya, betina yang memberikan air susunya kepada Nabi Yunus. Jadi langsung dikasih solusinya setelah kita taubat. Jadi kaumnya tadi taubat terhindar dari azab, Nabi Yunus udah kena azab, bisa terhindar dan selesai dari azab karena taubatnya juga. Jadi 2023 itu enteng teman-teman, insya Allah. Asal kita mau taubat ya. Nah, di situ saya berpikir, wah kayaknya saya juga harus bertobat karena aku banyak sekali dosanya. Biar setidaknya aku dan keluarga aku nggak kena. Syukur-syukur aku ngajakin teman-teman dan semoga satu Indonesia tobat bareng atas apa yang kita lakukan. Nggak tahu, kalian yang tahu diri kalian sendiri, kalian yang tahu dosa kalian sendiri, silakan tobat sendiri. Semoga Indonesia terhindar dari krisis, resesi, apapun bencana itu, apapun namanya, terhindar. Karena bisa jadi dosa-dosanya nggak cuma dosa-dosa keuangan, dosa-dosa pribadi juga. Dosa keuangan ya ada riba dan sebagainya. Dosa pribadi jelas banyak gitu ya, hasad, dengki dan sebagainya, apapun lah. Nah, yuk kita tobat biar kita terhindar dari apapun bencananya. Itu aja, semoga bermanfaat.